Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pecinta kaligrafi, kali ini saya akan berbagi satu metode atau trik atau cara ya membuat kaligrafi sebagaimana yang terlihat ini. Kaligrafi Allah 3 dimensi di atas kertas. Kita lanjut aja langsung kepada bagaimana caranya untuk membuat gambar seperti ini. Hal yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah kertas A4, kemudian pensil ada 4 batang ini yang saya rangkai jadi satu, setiap sudutnya ini lebih menonjol ya. Kemudian yang kedua pensil yang saya rangkai menjadi 2 ini ya. Kemudian spidol kecil warna boleh apa saja, dan yang berikutnya adalah penggaris ya. Oke, kita mulai cara pembuatannya. Yang pertama kita gunakan pensil yang 4 batang tadi. Nah, cara pertama adalah membuat sketsa. Mana kita buat sketsa Allahnya, kaligrafi Allahnya. Kita buat perlahan saja, penting rapi ya. Nah, kita kasih kepalanya ini. Ini adalah kaligrafi yang sangat sederhana tentunya ya, untuk contoh saja. Nanti kawan-kawan bisa membuat bentuk kaligrafi yang berbeda tentu ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda atau bentuk-bentuk gambar 3 dimensi yang lainnya ya. Ini hanya metode atau cara bagaimana membuat kaligrafi dalam bentuk 3 dimensi yang sebagaimana contoh di awal tadi ya. Nah, kita rapikan dulu garis-garisnya ini, kita buat aja perlahan. Nah, setelah tahapan ini selesai, kita perjelas ya setiap garisnya. Kita pertemukan tadi lengkungan-lengkungannya. Nah, sebagaimana yang terlihat ini, kita pertemukan aja. Nah, kita rapikan ya. Kemudian langkah berikutnya setelah ini rapi, kita hapus ini garis-garis yang bersinggungan ini. Nah, sebagaimana yang terlihat ya, kita hapus semua yang bersinggungan, yang kita tak perlukan lagi garis itu. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita gunakan pensil yang kita rakit menjadi 2 tadi, 2 batang itu. Nah, kita ikuti garis yang ini ya. Nah, sebagaimana yang terlihat ini, kita ikuti aja garis tersebut terus perlahan ya. Nah, untuk semua garis yang belakang ya, paling belakang, yang paling kiri ya, sebagaimana contoh ini yang terlihat pada video ini. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuat garis-garis tadi ya. Kita buat aja jaraknya 1 cm untuk jarak setiap garisnya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tarik garis tadi yang telah kita ukur tadi, jarak 1 cm. Kita buat saja perlahan-lahan supaya menghasilkan gambar yang rapi tentunya ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah saat menggaris ini jangan sampai melewati batas garis yang ada ya. Jadi kita perhatikan ini sebagaimana contoh ini, jangan sempat sketsa yang kita udah buat itu terlewati oleh garis kita. Terus saja kita lakukan sampai batas yang paling luar ya, garis paling luar. Nah, bila mana proses ini telah selesai kita lakukan, tahap berikutnya yang kita kerjakan adalah kita membuat garis dari antara garis yang
kita buat tadi jarak 1 cm, tapi kita buat di dalam sketsa tadi ya. Ini kira-kira aja jaraknya, asal dia tidak sama ya, asalkan tidak sama dengan garis awal yang kita buat tadi. Kita turunkan aja kira-kira 3-4 mili ini ya. Dan dia hanya sampai batas yang tengah, garis tengah. Jadi garis paling kanan dan garis tengah ya. Sampai batas itu aja, terus saja kita lakukan prosesnya. Nah, jika proses yang sudah kita lakukan ini selesai, langkah selanjutnya yang perlu kita kerjakan itu adalah menghubungkan ya antara garis tadi yang kita buat, garis yang jarak 1 cm itu dengan garis yang kedua kita buat tadi. Kita hubungkan aja perlahan, ikuti aja. Bila mana perlu kita buat agak sedikit lengkungan ya di atasnya itu. Dan ini kita lakukan semuanya ya. Kita temukan aja garis yang atas tadi dengan yang bawah ya. Nah, bila sudah semuanya, maka langkah selanjutnya adalah garis yang paling kiri ya, yang paling bawah itu kalau kita lihat, kita pertebal dia dengan menggunakan spidol hitam seperti ini. Semuanya kita lakukan dari ujung, kita tipis-tipis saja ya, kemudian terus semuanya. Nah, tahapan ini selesai. Untuk garis yang satunya lagi kita pertebal menggunakan pensil saja ya, garis yang sebelah kanan tadi. Nah, itu kita perjelas saja menggunakan pensil. Kenapa ini beda kita buat, nanti terlihat dari hasilnya ya. Kalau semuanya tebal warna hitamnya itu hasil 3 dimensinya tidak sempurna ya. Kalau semuanya kita lakukan, kita pertebal dengan spidol yang kecil tadi. Jadi ini cukup menggunakan pensil saja. Kemudian kita hapus garis-garis yang tak perlu, termasuk yang di tengah ini tadi ya. Kita hapus saja, karena kita akan membuat arsiran berikutnya. Jadi kita tidak menggunakan lagi garis tersebut, itu hanya sekedar garis bantu yang kita buat tadi untuk mempermudah pengerjaan efek 3 dimensinya. Nah, setelah dikira bersih, baru kita buat arsiran ya, paling bawah ini pada dasar yang tadi kita beri spidol warna hitam tadi. Nah, kita beri aja ini saya gunakan pensil karkoal ya, pensil arang murni. Namun bila kawan-kawan nanti menggunakan pensil-pensil yang lain juga tidak masalah sebenarnya ya. Hanya perbedaan sedikit, kalau pensil biasa yang kita gunakan itu hitamnya akan berbeda ya, itu saja sih. Namun bila kita menggunakan pensil 8B sebenarnya nyaris serupa. Nah, setelah selesai seperti ini kita rapikan. Ini saya menggunakan alat untuk merapikan saja sih pada intinya. Ini gulungan kertas, bisa juga menggunakan ketebab atau apapun lah. Apas juga boleh, bahkan menggunakan tangan. Nah, seperti ini juga nggak masalah sebenarnya. Jadi pada intinya untuk merapikan saja. Nah, lakukan ini seterusnya pada garis-garis berikutnya serapi mungkin.
Kemudian bila kita anggap ini kurang, kita bisa menambahnya lagi untuk lebih memperjelas ya, menambah pekatnya lagi, hitamnya tambah pekat. Nah, boleh juga kita mengarsir seperti ini. Sebenarnya untuk pengarsiran, untuk efek bayangan itu yang betul itu sebagaimana yang saya contohkan ini ya. Jadi arahnya jelas dia. Dan sama halnya sebagaimana di awal tadi, kita juga bisa memperhalus ya arsiran tersebut dengan menggunakan alat ini. Nah, kemudian sekaligus saja karena ini saya menggunakan pensil karkoal, pertinggal dari arsiran tersebut kita bisa poles langsung dia. Nah, di samping sebagaimana yang terlihat ini ya, kita bisa poles langsung di dinding lafaznya itu. Setiap hurufnya kan tadi ada bekas pensil yang kita buat, kita langsung poles saja. Jadi karena dia arahnya ini arah ke kiri kita buat, maka supaya terlihat bahwa itu efek bayangan ya, efek tertutup sinar dia. Terus saja kita lakukan dengan perlahan, rapi untuk menghasilkan gambar yang sempurna tentunya. Kemudian kita lakukan juga pada gambar yang terakhir ini ya, pada lafaz alif ini, hal yang serupa sebagaimana yang kita proses yang kita lakukan pada lafaz sebelumnya ya. Terus saja kita lakukan. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya yang perlu kita lakukan adalah merapikan ya, menggunakan penghapus. Kita rapikan saja bila mana ada arsiran atau kotoran-kotoran tadi ya, kita rapikan perlahan. Nah, sampai pada tahap ini gambar kita sebenarnya udah selesai. Nanti bila mana saja yang terlihat garis atau apapun yang kurang rapi, silahkan dirapikan. Nah, untuk contoh gambar ini udah selesai. Nah, bila kita ambil kameranya ini, kita putar dan kita lihat dari samping, maka hasil gambar kita tadi yang kita contohkan tadi sudah terlihat 3 dimensi, seakan-akan dia timbul ke atas. Semoga contoh tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.